Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati sarapan firman Tuhan yang berguna bagi perkembangan, peningkatan iman kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberi judul renungan ini adalah Damai Saat Badai. Renungan ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini orang berpikir bahwa damai sejahtera itu bisa dimiliki secara umum jika orang dalam keadaan yang baik-baik saja, harta melimpah, kesehatan yang baik, memiliki jabatan di dalam satu perusahaan, mungkin usahanya berhasil, atau lulus cum laude, naik kelas dengan nilai yang baik, seluruh kesehatan dari keluarganya tetap terjaga baik saat merebaknya virus ini, atau mungkin kita juga tidak ada masalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga itu kita bisa memiliki damai sejahtera. Tapi kalau kita melihat ayat ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ini rasanya damai sejahtera yang tidak bisa dikatakan damai secara umum yang diakui oleh dunia. Saat-saat seluruh dunia sekarang sedang panik oleh merebaknya virus, termasuk di negara kita Indonesia, bahkan di kota kita Situbondo, apakah kita masih bisa merasakan damai sejahtera di dalam diri kita ketika tiba-tiba saja angka positif corona naik? Kita mendengar ada sobat, ada teman-teman kita tiba-tiba dalam kondisi yang tidak baik karena kena corona. Apakah damai sejahtera itu masih ada di dalam hati kita? Di kitab 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16, 2 Tesalonika 3 ayat 16 berkata, "Dan Ia Tuhan, damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian." Firman Tuhan ini menjanjikan bahwa Tuhan kita, damai sejahtera, yang dikatakan Tuhan itu sumber dari damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu merupakan satu karunia yang diharapkan terus-menerus bisa kita nikmati. Nah, Tuhan sendiri tidak pernah berjanji bahwa di dalam kehidupan kita lancar-lancar saja, tidak pernah ada masalah. Tetapi janji Tuhan akan menyertai kita dengan damai sejahteranya. Ini yang menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan pada saat-saat ini. Apakah betul kita masih menikmati damai sejahtera dari Tuhan saat-saat kita berada di dalam permasalahan-permasalahan kehidupan kita? Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Janji firman Tuhan sekali lagi bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita itu nggak sama dengan damai sejahtera menurut ukuran dunia, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita dalam keadaan nyaman, kita bisa merasakan damai. Tapi khususnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan ini tidak sama seperti nilai-nilai yang disebutkan oleh dunia.
Ketika Rasul Paulus mencatat kitab Filipi 4 ayat 7, Rasul Paulus berada dalam kondisi yang tidak aman-aman saja. Mereka di Filipi sedang ada dalam perpecahan, termasuk di orang-orang percaya di Roma. Pergumulan berat itu sedang dialami oleh Rasul Paulus saat menuliskan suratnya di kitab Filipi ini. Tetapi bagaimana Rasul Paulus tetap bisa berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan jiwa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, janji ini tidak hanya untuk Rasul Paulus. Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat Filipi untuk bisa menerima janji damai sejahtera saat mereka merasakan tidak nyaman. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bisa memerintahkan kedamaian dan sejahtera Allah itu ada tetap di dalam hati. Itu yang memerintah saat dia menghadapi badai kehidupannya. Dia ditopang oleh damai sejahtera yang berasal dari Allah. Bagaimana dengan kita? Saat-saat kita menghadapi tantangan kehidupan kita, betulkah damai sejahtera Allah yang memimpin kita untuk mengatasi segala tantangan yang ada di depan kita? Atau justru hati kita sendiri, pikiran kita sendiri yang masih merajai apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang kita rencanakan untuk mengatasi tantangan ini, sehingga seringkali damai sejahtera itu hilang di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri seorang yang hati dan pikirannya dipelihara oleh damai sejahtera ialah seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat yang kedua. Dikatakan, Euodia kunasihati dan Sinteke kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi ada satu ciri, yaitu sehati sepikir untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah ciri jemaat yang dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Melakukan segala pekerjaan Tuhan dengan sehati sepikir. Ciri yang kedua, di ayat yang keempat dikatakan, tetap bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan tidak pernah kehilangan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, sulit rasanya kalau kita berhadapan dengan tantangan dan kita kemudian tetap ada dalam sukacita. Tapi ini merupakan janji damai sejahtera yang berbeda dari yang dunia berikan. Kita tetap bisa merasakan damai saat badai itu ada di dalam kehidupan kita. Tetap bersukacita. Dikatakan 2 kali, bersukacitalah dan bersukacitalah. Ketika Rasul Paulus menasihatkan jemaat Filipi, saya yakin Rasul Paulus pun sedang memerintahkan hatinya untuk tetap bersukacita. Ciri yang ketiga, Filipi 4 ayat 5, yaitu mempunyai kebaikan hati yang diketahui semua orang. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati kita itu bisa dilihat orang. Bukan kita yang berkata bahwa aku baik, tetapi orang itu bisa melihat kebaikan hati kita. Ini satu ciri orang yang diperintah oleh damai sejahtera Allah. Yang keempat, Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 ini mengisyaratkan kita, orang yang punya ciri hati dan dipelihara oleh damai sejahtera Allah, dia mampu menyatakan kekhawatirannya kepada Allah. Artinya tetap punya hubungan yang baik dengan Allah. Justru dia dengan sukacita,
Dia berbicara terbuka pada Tuhan, Tuhan tolong aku, menyatakan semua pikirannya, keresahannya kepada Allah yang mampu memberi jawaban untuk setiap doa-doa kita. Itu adalah ciri dari orang-orang yang kehidupannya dipelihara oleh damai sejahtera Allah, dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini merupakan renungan yang sedang ada dalam pergumulan kehidupan saya. Di dalam bulan-bulan ini ada banyak tantangan kehidupan yang harus kami hadapi. Saya katakan kami karena ini di dalam keluarga dan juga kehidupan saya secara pribadi. Ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi itu tidak akan mengurangi damai sejahtera Allah yang melimpah dalam hati. Mulai dari bapak mertua saya yang operasi, ibu mertua saya yang operasi, sebelumnya papa saya operasi, tapi kemudian sebelum COVID, sampai kemudian belum ada 40 hari beliau dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak tantangan yang kami hadapi. Sebelum papa dipanggil oleh Tuhan, adik ipar saya juga dipanggil oleh Tuhan. Secara lahiriah, pergumulan-pergumulan seperti ini membuat kami kecut. Tantangan kok nggak ada habis-habisnya. Tetapi pergumulan ini kami sadari setiap kehidupan ada pergumulan dan Tuhan tidak pernah melepaskannya. Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera itu tetap memerintah di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan mempunyai kekuasaan, mempunyai kedaulatan atas kehidupan kami, dan kami tetap bisa merasakan sejahtera dari Tuhan saat ada dalam pergumulan. Yesaya pasal 48 ayat 18. Saya akan bacakan sebagai ayat terakhir. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada banyak orang dunia mencari tempat-tempat ini, tempat-tempat yang menyenangkan di tepi pantai untuk menghibur dirinya. Tapi bagi anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, ketika Tuhan Yesus itu bersama kita, maka damai sejahtera kita tidak pernah mengering. Ada satu lagu yang saya ingat, lagu yang sangat lama sekali dan sangat memberkati, yang berkata bahwa damai di hatiku seperti sungai yang mengalir, damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku. Semoga renungan damai saat badai ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari terima janji Tuhan, kita tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu, yang memimpin setiap kehidupan anak-anak Tuhan untuk bisa melangkah, memenuhi semua janji-janji Tuhan, melangkah sesuai dengan ketetapan yang Tuhan inginkan, dan kita akan hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.